Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai analisis perencanaan kebutuhan. Materi yang pertama yaitu analisa perencanaan kebutuhan. Analisa rencana kebutuhan merupakan salah satu rantai dalam proses pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipisah-pisahkan hubungannya antara proses yang satu dengan proses yang lain. Ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dalam kegiatan analisa perencanaan kebutuhan. Yang pertama, klasifikasi alat atau sarana prasarana yang dibutuhkan. Yang kedua, spesifikasi alat atau sarana prasarana. Yang ketiga, di mana lokasi alat dan sarana prasarana akan digunakan. Yang keempat, siapa yang akan menggunakan alat, sarana, dan prasarana tersebut. Yang kelima, kapan sarana dan prasarana tersebut akan digunakan. Yang keenam, berapa jumlah sarana dan prasarana tersebut. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, barang tidak bergerak. Contohnya tanah, gedung, rumah. Yang kedua, barang bergerak, contohnya meja, kursi, dan lain-lain. Yang ketiga, hewan barang yang termasuk hewan. Yang keempat, barang persediaan. Barang persediaan adalah barang yang bersifat tahan lama atau habis pakai yang keberadaannya untuk bahan pengganti. Contohnya seperti mouse, keyboard, eksternal, hard disk, lampu, ban, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis analisa kebutuhan. Yang pertama yaitu analisa kebutuhan kualitatif. Adalah suatu rangkaian kegiatan pengelompokan keterangan atau informasi tentang jenis kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi. Nah, sebelum kebutuhan itu dirumuskan, maka harus dikumpulkan berbagai data informasi. Yang pertama, sarana atau perlengkapan apa saja yang masih ada. Yang kedua, bagaimana kondisi sarana tersebut. Yang ketiga, sudah tersediakah fasilitas pendukung lainnya jika barang yang akan diadakan telah tiba di lokasi, seperti di mana tempat penyimpanan barang-barang tersebut, bagaimana pengamanannya, dan lain-lain. Yang kedua adalah analisa kebutuhan kuantitatif. Analisa kebutuhan kuantitatif dilakukan dengan meneliti volume dan frekuensi kegiatan yang terdapat dalam suatu unit organisasi. Hal yang harus diperhatikan dalam analisa kebutuhan kuantitatif, yang pertama, apakah jumlah sarana yang ada masih efisien penggunaannya? Yang kedua, apakah sarana yang ada sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada? Jadi sarana yang ada harus disesuaikan dengan jumlah pegawai agar tidak ada yang namanya boros sarana dan prasarana. Yang ketiga, apakah sarana yang ada masih dapat memenuhi target capaian yang ditetapkan? Ada langkah-langkah analisa kebutuhan kuantitatif. Yang pertama, untuk kebutuhan perabot. Nah, di sini perlu diketahui jumlah pegawai berdasarkan struktur organisasi yang ada. Yang kedua, untuk kebutuhan sarana penyimpanan warkat. Perlu diketahui sedikit banyaknya jumlah warkat yang dihasilkan untuk satuan periode waktu tertentu. Yang ketiga, untuk kebutuhan mesin. Nah, di sini harus diketahui waktu real penggunaan, waktu kerja untuk periode yang sama, dan waktu ekstra adalah waktu yang di luar jam istirahat. Yang keempat, terhadap kebutuhan bahan habis pakai. Perlu diperhatikan pengalaman dari kegiatan yang telah berjalan, supaya tidak terjadi penumpukan. Yang kelima, cara pengadaan. Dapat diterapkan pada permasalahan ini dengan memperhatikan syarat-syarat atau faktor tertentu. Yang pertama yaitu kebutuhan bersifat rutin atau terus-menerus. Yang kedua, biaya setiap kali mengadakan pesanan. Yang ketiga, biaya yang harus dikeluarkan setiap unit. Materi yang ketiga yaitu pengusulan sarana prasarana. Pengusulan sarana dan prasarana ini dibutuhkan oleh masing-masing unit organisasi yang didukung dengan data yang lengkap dan detail dan dituangkan dalam format-format yang telah ditentukan agar memudahkan bagian pengadaan yang akan melakukan proses pembeliannya. Ada beberapa pedoman dalam pengusulan sarana dan prasarana. Yang pertama, usulan disesuaikan dengan rencana kegiatan masing-masing. Yang kedua, usulan disesuaikan dengan jumlah dan kondisi kepegawaian yang ada. Yang ketiga, usulan disesuaikan dengan memperhatikan barang-barang yang masih ada dan yang masih dapat digunakan. Sekian pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.